Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garuda TV, tiba saatnya kita kembali menyambut dan menjalani bulan penuh barokah, di mana umat muslim berlomba dalam kebaikan untuk mendapatkan lautan pahala. Di momen penuh mahfirah ini, marilah kita senantiasa menjalankan perintahnya dengan selalu menjaga lisan, pandangan, serta hati, sehingga kita dapat kembali ke fitrahnya. Saya, Hasmi Fitriasa, mewakili segenap manajemen, kru, dan redaksi Garuda TV menyampaikan mohon maaf lahir dan batin dan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan hidayah serta barokahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu keajaiban yang dimiliki Afrika Barat, Masjid Agung Jene. Bangunan unik yang murni terbuat dari lumpur ini masih berdiri kokoh meski sudah berusia lebih dari 700 tahun. Terletak di kota Jene, pusat penyebaran Islam Afrika, masjid ini menjadi simbol kejayaan Islam di sana. Masjid Agung Jene dibangun pada tahun 1200 hingga 1300 dan sempat mengalami kerusakan parah. Kemudian dibangun kembali pada pemerintah kolonial Prancis tahun 1906. Masjid Agung Jene adalah salah satu bangunan terbesar di dunia yang terbuat dari lumpur. Masjid bergaya arsitektur Sudan Sahili ini terbuat dari verey, batu lumpur yang dikeringkan dengan sinar matahari. Bagian luarnya dilapisi plester yang juga berbahan dasar lumpur sehingga memberi tampilan halus. Dinding masjid memiliki ketebalan 40 hingga 60 cm yang berguna menahan struktur dan melindungi bangunan dari radiasi sinar matahari, sehingga pada siang hari dinding masjid dingin dan pada malam hari menjadi hangat. Masjid Agung Jene mempunyai ruang utama yang disanggah 90 pilar kayu. Masjid ini bisa menampung hingga 3.000 jemaah. Letak Masjid Agung Jene dekat dengan Sungai Bani, rentan terkena banjir saat air sungai meluap. Namun setelah musim hujan atau saat musim semi, biasanya lebih dari 4.000 orang berkumpul untuk memplester kembali masjid ini menggunakan lumpur dan sekap. Kebiasaan memplester ini menjadi semacam festival bagi penduduk kota Jene. Karena keunikannya, pada tahun 1988 Badan PDB UNESCO menobatkan Masjid Agung Jene sebagai situs sejarah dunia. Kini masjid ini menjadi bangunan penting di Afrika Barat. Selain untuk tempat beribadah umat muslim dan turis dari seluruh dunia, datang untuk belajar agama Islam atau sekedar mengagumi struktur bangunan Masjid Agung Jene. Kalau kamu hidup cuman buat orang tua kamu, buat suami kamu, buat anak-anak kamu, maunya hidupnya seperti itu. Tapi kalau kamu bisa hidup buat orang lain, memberi keberkahan orang lain, kamu luar biasa, kamu putri saya. Nah, waktu itu saya tantangan, wah saya nggak mau kayak monyet, saya maunya luar biasa di mata papa saya. Belajar di sini lumayan bagus ya, seru juga. Terus aku juga bisa bertemu dengan teman-teman lebih banyak lagi, bisa mengetahui tarian-tarian lainnya. Untuk tampil aku pernah ketemu Pak Presiden di
bendera HI. Jadi tuh itu Pak Presiden kayak ada acara di MRT di situ. Jadi kita tari Betawi dari ondel-ondel juga Batak, diiringi angklung. Ada lagi di Duta Besar Prancis, aku nari Lenggang Nyai dari Betawi. Jadi saya senang banget. Anak-anak yang penting kebahagiaan saya adalah ketika mereka tampil, mereka percaya diri. Itu buat saya nggak sebanding apa yang saya keluarin. Tampilnya banyak banget. Kalau di Jakarta sendiri kita udah tampil di Istana Negara, jadi itu kebanggaan buat kami. Dan yang pasti kita udah tampil di luar negeri, di New York Fashion Week, terus ada di Kanada, di India, di Azerbaijan. Siswa yang tercatat di Museum Kebangkitan Nasional ini cukup banyak karena memang kita berdiri 6 tahun yang lalu. Ini sekolah pertama Yayasan Belantara Indonesia. Siswanya tercatat ada 700. Tapi yang aktif tari biasanya 200 gitu, 250 seperti itu. Dan itu bergelombang terus-terusan, berganti-berganti. Ada yang memang dia permanen, tidak pernah absen sama sekali. Ada juga yang besok ada, besok lagi nggak ada. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting buat saya adalah bagaimana mereka belajar mencintai budaya dan tradisinya. Mereka mengenal, itu yang paling pertama. Tari tradisional yang kita ajarkan ada tari memang klasik, pakem, gitu, yang memang tidak ada boleh mengubah-ubah dari gerakan itu, karena memang ada maestronya nih, gitu, yang menciptakan. Umurnya ada umur 3 tahun sampai umur 70 tahun. Kalau di sini kebanyakan usianya anak-anak sampai remaja. Di situ aku ditawarin untuk mencoba menari, akhirnya aku mencoba dan ternyata seru banget loh teman-teman. Tarian dari Belantara Indonesia ini ada bermacam-macam, dari Jaipong, Betawi, Bali, Jawa, dan dari Batak juga ada. Untuk kelas tari, kalau di sekolah ini itu udah ratusan ya Mbak, gitu. Itu pun ada yang kelihatannya hari ini nggak hadir, ada yang kelihatan baru, karena setiap kedatangan itu ada aja yang baru. Ada juga yang misalnya, aduh aku coba-coba, besokannya nggak ada lagi. Terus ada yang memang kepincut, datang-datang terus, ada yang memang tiap hari tuh kayak nambah, jadi between 100, 150. Kalau misalnya satu sekolahan semuanya kita ada ribuan Mbak. 5, 6, 7, 8. Tuh. 2, 3. Gedruk ukel kanan. Tuh. 2. Tidak ada syarat sama sekali, juga tidak ada yang namanya pembatasan usia. Di sini bebas. Semua orang bisa bergabung, siapapun, nggak ada apapun yang harus dibayar. Di sini benar-benar gratis. Jadi siapapun, kapanpun bisa bergabung di Sekolah Tari Yayasan Belantara Indonesia Museum Kebangkitan Nasional. Dari spanduk, emang udah suka nari, udah lebih dari 3 tahun. Hari ini adalah kegiatan kelas rutin kami, sekolah tari dan musik tradisional gratis. Dan hari ini di belakang saya adalah kelas tari tradisional. Nah, sebetulnya beda-beda ya Mbak. Kalau misalnya di hari Sabtu kita ada di Kebangkitan Nasional ini jam 10, kemudian di Museum Nasional, kemudian ada juga di FX Sudirman kita ada. 1, 2, 3, 4. Pengajarnya sudah ada, karena saya pengen banget yang ngajar tuh expert gitu. Jadi memang pengajarnya kita utamakan terlebih dahulu gitu. Kalau saya ngajar, dulu saya narinya dari kecil dan mungkin kalau saya harus ngajar harus refresh terlebih dahulu, dan saya nggak mau seperti itu. Saya mau walaupun kita sekolahnya gratis, tapi kita ingin banget menciptakan SDM yang profesional di bidang tari dan musik tradisional. Udah ketemu di acara Pak Presiden di Mall Aeon. Di sini memang pendanaannya digunakan oleh Yayasan Belantara, jadi memang ditanggung kami. Nah, inilah kewajiban kami bagaimana pendanaan dari yayasan yang memang awalnya tuh jujur aja dari uang saku sendiri, tepatnya uang beasiswa saya. Berharap kedepannya masih banyak perusahaan atau perorangan yang bisa bergandengan tangan untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Di tahun 2020 awal ini kita akan ada pementasan dan juga akan ada penampilan drama musikal yang akan kita pilih untuk anak-anak tambahan, pementasan
di bulan Maret. Jadi papa tuh selalu ngajarin saya tuh nonton musik tradisional kayak gamelan Jawa, nonton wayang orang, wayang kulit gitu. Otomatis nari, otomatis papa itu jadi barometer banget, barometer aku untuk mencintai budaya karena papa begitu mencintai musik keroncong segala macam. Nah mungkin itu terekam dari saya kecil gitu sampai saya besar. Makanya ketika saya bilang, "Pak, bisa nggak ya saya punya yayasan budaya?" Dia jawab waktu itu, "Bisa." Terus duitnya dari mana? Aku bilang gitu. Artinya aku bertanya gitu, duitnya dari mana Pak nanti? Ketika kamu bisa bilang cukup sama diri kamu sendiri, kamu akan bisa melakukan apapun. Waktu itu bingung juga ya melakukan apapun, tapi cukup tuh gimana caranya gitu. Sedangkan saat itu saya masih bekerja gitu. Terus duitnya dari mana? Kayak yayasan didirikan biasanya anomali. Kalau dulu yayasan itu kan perusahaan besar, terus punya yayasan buat yayasannya. Saya tuh enggak gitu. Dan itu saya berdiri sendiri, seperti apa ini nanti dapat uangnya. Tapi ternyata cukup, kalimat cukup itu bisa membuat saya tetap stay sampai hari ini gitu loh. Walaupun jujur aja ngawalinnya tuh berdarah-darah. Dulu nggak kenal yang namanya penggadaian gitu ya. Saya pernah menggadein semua yang saya punya untuk bayar yayasan gitu. Mbak Dia itu ibu yayasan kita yang benar-benar optimisnya luar biasa ya. Gitu. Jiwa sosialnya dia yang tinggi, rasa nasionalismenya dia yang tinggi, yang membuat sekolah ini tuh menjadi besar dan besar. Gitu itu karena optimisme Mbak Dia sendiri dan selalu positif. Muter. Pro dan kontranya banyak banget. Waktu itu pikirnya malahan orang-orang terdekat malah kayak kurang mendukung gitu. Sekaya apa sih kamu sampai punya yayasan gitu loh. Nah, itu bikin rada down ya. Waduh, digituin gitu. Tapi papa saya lagi, enggak, kamu bisa kok. Ketika kamu bilang cukup sama diri kamu sendiri, kamu nggak punya niat serakah, kamu akan bisa gitu loh. Apalagi ada satu kalimat yang terngiang-ngiang terus gitu loh. Mbak, kalau kamu hidup cuman buat orang tua kamu, buat suami kamu, buat anak-anak kamu, maunya hidupnya seperti itu. Tapi kalau kamu bisa hidup buat orang lain, memberi keberkahan orang lain, kamu luar biasa, kamu putri saya gitu loh. Nah waktu itu saya tantangan, wah saya nggak mau kayak monyet, saya maunya luar biasa di mata papa saya. Nah makanya waktu itu pede banget bergerak gitu kan. Terus saya bilang, oke, duit beasiswa saya kasih ke orang tua saya, coba Pak aku bikinin payung hukum. Muter, itu akhirnya terbuatlah Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Kendala yang utama yang pasti UUD, ujung-ujungnya duit lagi. Yang kedua SDM, karena SDM-nya itu susah kamu tahu, gitu. Kita susah banget dapetin yang komitmen untuk ikut ngajar di Yayasan Belantara Indonesia. Kami itu nerima teman-teman di sini udah kayak keluarga besar, bergandengan tangan untuk pelestarian budaya Indonesia. Jadi dia nggak terlalu mikirin banget kos yang dia dapat, tapi bagaimana dia mengaplikasikan apa yang dia ada. Karena sebenarnya berbagi itu tidak hanya materi, waktu, tenaga itu udah berbagi. Dan mereka menyadarinya itu. Dan saya senang banget karena guru-guru di sini macam-macam profesinya. Ada yang dokter, ada yang perawat, segala macam di sini. Jadi saya senang banget dapetin tim yang benar-benar mengerti bagaimana melestarikan budaya dan tradisi Indonesia secara bersama-sama. Oh, sebetulnya ini kan tarian memang betul, tarian tidak kita pungut biaya karena gratis untuk anak-anak. Yang betul, kita membangkitkan gimana sih rasa nasionalisme, kepemilikan kita terhadap budaya kita gitu biar nggak hilang. Itu kan kita tanamkan apalagi untuk anak-anak kecil gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk yang kita ajarkan ini tidak hanya dari mereka yang mampu, tapi juga ada beberapa yang tidak gitu. Mengenai ujian itu kita berikan kepada anak-anak sebagai syarat ini kalian bisa untuk melanjutkan ke kelas tari berikutnya. Terus kita juga mau mereka nari nggak asal-asalan ya, karena kita ngelatih mereka betul-betul untuk kiranya nggak cuma bagus untuk mereka sendiri, tapi juga pas dipentaskan ini cocok gitu kan untuk dipentaskan anak-anak. Kemudian untuk sertifikat yang nanti akan diberikan ke mereka, gitu setelah mereka kita lihat dulu ujiannya, wirasa, wirama, wiraganya mereka bagus apa enggak gitu.
tidak hanya hafalan terhadap gerakannya itu sendiri, tapi gimana sih mereka bisa menyatukan rasa mereka ke lagu nanti gitu. Kemudian nanti kalau misalnya mereka menari secara berkelompok gitu, ini mereka bagus gak harmoninya satu sama lain gitu. Itu ada wiraga, wirasa, dan wirama. Kalau mereka sudah mencukupi hal itu gitu, nanti hak veto dari guru, ini kalian lulus apa enggak gitu. Kemudian karena kan biasanya ada anak-anak yang memang merasa aku bisa, ternyata tidak gitu. Perlu dilatih lagi gitu. Jadi untuk sampai pada tahap mereka lulus itu mereka perlu dilatih ulang, belajar diulang lagi sampai bisa, baru nanti kita berikan untuk oh ya kamu bisa untuk pentas gitu. Nah, untuk sertifikat sebetulnya dari guru mengatakan bahwa ini anak lulus gitu. Kemudian ada mengikuti beberapa event, itu juga kita ada sertifikat gitu. Dan sertifikat itu akan dikeluarkan oleh Belantara Budaya Indonesia dan akan memberikan sebuah kayak tiket emas gitu ya, seperti tiket emas untuk anak-anak bisa melanjutkan pendidikan atau mengejar beasiswa lainnya. Kebayang kalau kita nggak bergerak untuk melestarikan budaya tersebut, bakal hilang perlahan-lahan. Budaya asing boleh datang ke Indonesia, tapi untuk memperkaya budaya kita, bukan untuk menghilangkan budaya yang sudah ada. Saya kecewa banget kalau seperti itu. Sedangkan dari dulu tari Betawi udah ada akulturasi budaya, Tiongkok, Portugis gitu. Jadi itu memperkaya, tapi tetap Indonesia, tetap Nusantara. Marilah kita cintai budaya Indonesia gitu. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Budaya kita adalah budaya bangsa Indonesia. Salah satu bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia adalah dengan juga menari tradisional. Jangan sampai tarian ini diakui oleh negara lain dan terus lestarikan. Indonesia begitu besarnya, begitu beragamnya. Jadikan diri kalian pelestari budaya dan tradisi Indonesia. Ayo, hari ini berkomitmenlah untuk menjadi penjaga budaya Nusantara.